我不想后半生都跟一个穷画家在一起，我不想等到人老珠黄的时候再后悔。Okay, boys, here we go. Hai Celengers, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang satu buah film berjudul For Love For Money. Seperti apa filmnya? Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang pramugari bernama King Lu. Ia hampir saja ditabrak oleh seorang pengemudi BMW saat sedang menyeberang jalan. Tapi tiba-tiba saja ketika pengemudi itu turun, ia langsung mengambil HP dan ngefoto King Lu tanpa ada alasan yang jelas. Setelah selesai bertugas dari bandara, ternyata King Lu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pramugari. Dan untuk merayakan keputusannya, ia sengaja mengajak teman-teman untuk makan bersama, tapi menggunakan kartu kredit milik pacarnya untuk membayar. Suatu hari ketika King Lu sedang jalan, ia tak sengaja melihat pesta pernikahan massal. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ada nama pacarnya yang bernama Yang Zenbin ikut dalam acara nikah massal itu. Ia kemudian masuk ke gedung dan memastikan apakah kekasihnya ada di sana dan menikah dengan orang lain. Dan benar saja, pada saat itu hati King Lu hancur berkeping-keping ketika melihat pacarnya menikah dengan orang lain. Dia menangis melihat kenyataan ini dan kemudian pergi meninggalkan ruangan. Zenbin yang melihat kedatangan kekasihnya itu pun langsung mengejarnya hingga keluar gedung. Dan saat itu juga King Lu meluapkan semua amarahnya kepada Zengmin. Di sini Zengmin mulai menenangkan King Lu dan ia juga mengaku kalau ia terpaksa menikah dengan gadis itu hanya untuk mengincar harta warisan dari calon mertuanya. Zengmin juga berjanji kalau setelah dia resmi menjadi ahli waris, dia akan kembali ke King Lu satu-satunya orang yang ia cintai. 真爱，我真的只爱你一个人，相信我。 Mendengar janji manis itu membuat King Lu semakin emosi dan pergi meninggalkan Zengmin. Keesokan harinya, karena galau brutal, King Lu ingin mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung apartemen. Saat kejadian, banyak warga, polisi, dan pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan King Lu. Mereka menyiapkan matras raksasa yang terbuat dari balon karet sebagai tindakan antisipasi. Namun siapa sangka, ketika King Lu ingin melompat, datanglah Cheng Hu yang diam-diam menyelinap naik ke atap apartemen. Ia terlihat membujuk King Lu agar mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Namun sayangnya, rayuan dari Cheng Hu tak mempan. King Lu akhirnya memutuskan untuk melompat. Namun ketika Cheng Hu berusaha menyelamatkannya, dia malah ikut terjatuh dari atas gedung apartemen. Untung saja, balon karet yang disiapkan oleh polisi dan tugas pemadam kebakaran membuat mereka selamat saat jatuh dari atap apartemen. Setelah kejadian itu, mereka saling berkenalan. Awalnya, King Lu marah karena Cheng Hu berusaha untuk mencegahnya bunuh diri. Di sisi lain, Cheng Hu juga kesal karena setelah ditolong bukannya berterima kasih, King Lu malah marah-marah. King Lu kemudian menawarkan untuk mentraktir Cheng Hu di kafe miliknya. 老套并不代表不管用，徐承勋，行路，露水的露。你一定要保证能见到明天的太阳。再见，徐承勋。 Cheng Hu sendiri sepertinya mulai jatuh cinta kepada King Lu. Keesokan harinya, Cheng Hu mampir ke tempat kedai milik King Lu. Bahkan hampir setiap hari ia mengunjungi kafe milik King Lu untuk PDKT. Pada saat itu, Cheng Hu juga sempat memberikan hadiah untuk King Lu, yaitu sebuah lukisan wajah King Lu ketika memakai seragam pramugari. Hadiah itu membuat King Lu senang dan setelah itu, Cheng Hu mengaku jika ia adalah orang yang hampir menabrak King Lu pakai mobil BMW, seperti adegan di awal scene. Setelah pengakuan itu, King Lu terkejut dan tak pernah menyangka bahwa orang yang hampir menabraknya dulu kini berada di depan matanya. Ketika malam, Cheng Hu melihat lukisan yang ia berikan kepada King Lu terpajang di sebuah kafe. Dan hal itu tentu saja membuatnya merasa bahagia. Namun, ketika kafe yang awalnya tenang berubah seketika ketika sekelompok pemuda mabuk mendatangi King Lu dan mulai menggodanya dengan cara yang tidak sopan. Melihat perlakuan kasar itu terhadap King Lu membuat Cheng Hu marah dan menghajar mereka semua.
Tapi tiba-tiba ketika King Lu mau membantu Cheng Hu, ia secara tak sengaja malah memukul kepala Cheng Hu dan membuatnya pingsan. Melihat Cheng Hu pingsan membuat kawanan pemuda itu menjadi kabur. Setelah sadar, King Lu kemudian mentraktir Cheng Hu di sebuah warung pinggir jalan sebagai permintaan maaf. Mereka pun saling mengobrol dan mengetahui bahwa ternyata mereka berdua adalah alumni dari SD yang sama. Ketika pulang ternyata hujan deras. Cheng Hu mengantar King Lu sampai di depan rumahnya. Saat itu juga Cheng Hu meminta nomor HP King Lu dan menulis di tangannya. Namun sialnya, karena hujan lebat, nomor HP yang tertulis di tangan Cheng Hu menjadi buram. Suatu hari King Lu mendatangi Cheng Hu yang sedang melamun di atap apartemennya. Lalu mereka pun mengobrol di sana. Cheng Hu cerita kalau dirinya adalah seorang seniman lukis yang belum mapan. Bosnya membatalkan pameran yang rencananya akan mempublikasikan karya-karyanya. Dan karena itulah membuat Cheng Hu merasa sedih dan melamun di tempat itu. Ia juga cerita kalau dirinya saat itu juga membutuhkan uang. Mendengar curhatan Cheng Hu, akhirnya King Lu menawarkan pekerjaan di kafe yang ia miliki. Tawaran ini langsung diterima oleh Cheng Hu karena ia sangat membutuhkan uang. Dan setelah itu Cheng Hu rajin bekerja di kafe milik King Lu. Karena sering kerja bersama, membuat mereka akhirnya semakin dekat. Suatu hari, Cheng Hu terlihat berada di tengah kerumunan yang sedang menyelenggarakan balap liar. Ternyata dia mengikuti kompetisi itu. Saat itu juga ada salah satu peserta yang ingin mengadakan taruhan dengan uang yang ada di kantongnya. Jika Cheng Hu menang, ia akan mendapatkan uang itu. Tetapi jika kalah, ia harus lari secara telanjang. Tak disangka, Cheng Hu berhasil memenangkan balap itu dengan mobil yang ia pinjam dari temannya. Uang taruhan yang ia menangkan ternyata ingin ia gunakan untuk mengajak King Lu makan malam. Mereka terlihat makan malam bersama di sebuah restoran mewah dengan pakaian formal. Di dalam restoran, King Lu terkesima dengan cara Cheng Hu memesan makanan. Ia mengira Cheng Hu terbiasa makan di tempat mewah seperti ini. Tetapi Cheng Hu malah mengelak dan berkata bahwa ia membaca dari internet dan belajar untuk hari ini. Di sini mereka mulai membicarakan tentang keluarga dan orang tua mereka. Ternyata sebelumnya ibu King Lu telah meninggal dan ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Ayah King Lu dulunya kaya raya, tapi karena kurangnya pengelolaan keuangan yang baik, ia akhirnya jatuh miskin. Di sini King Lu merasa senang dengan perlakuan Cheng Hu karena telah memperlakukannya seperti perlakuan yang dulu sering ia dapatkan dari ayahnya. Saat Cheng Hu hendak memanggil pelayan, tiba-tiba datanglah pelayan dengan membawa roti bertuliskan "Aku suka padamu", bahkan ada cincinnya. Di sini mereka terlihat kebingungan karena mereka tidak merasa memesan ini. Akhirnya mereka pun langsung kabur dari restoran itu. Tak lama kemudian pemilik roti itu datang dan marah-marah karena roti yang ia siapkan untuk kekasihnya malah dirusak. Setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk pergi berkencan di taman bermain. Tampaknya mereka sangat menikmati waktu berdua yang mereka miliki. Sebelum pulang, terlihat King Lu sedang memandang sesuatu di sebuah toko cincin. Tetapi karena Cheng Hu juga ikut melihat, mereka pun meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, Cheng Hu terlihat kembali ke tempat itu dan sepertinya dia ingin melihat harga yang tertera di cincin itu. Pada malam harinya, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang pernah kalah taruhan dengan Cheng Hu. Ia memaksa untuk bertanding lagi dan taruhannya masih sama. Jika Cheng Hu kalah, ia harus berlari bugil. Tapi jika menang, dia akan mendapatkan uang. Ia tidak bisa menolak tawaran itu, karena jika ia menolak, ia akan mengobrak-abrik kafe milik King Lu. Hari balapan pun dimulai, tapi siapa sangka ternyata King Lu datang ke balapan itu dan tanpa sengaja membuat Cheng Hu kalah dalam pertandingan itu. Di sini King Lu marah karena Cheng Hu ikut balapan liar dan setelah itu ia pun pergi meninggalkan Cheng Hu sendirian. 你知不知道这样做是违法的？ 行了，行了。唉，你输了。 Karena Cheng Hu kalah, ia terpaksa harus pulang dengan keadaan telanjang. Tapi setelah pulang, dia mampir ke kafe King Lu dahulu. Di sini King Lu sedang menunggunya di pojok ruangan. Melihat Cheng Hu telanjang, King Lu hanya bisa tertawa dan segera memberikan kain supaya Cheng Hu tidak kedinginan. Ketika mereka sedang mengobrol, King Lu bilang jika dirinya sangat marah kepada Cheng Lu karena ikutan balap liar. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa uang taruhan itu digunakan Cheng Hu untuk mengajaknya makan malam. Dan akhirnya King Lu pun menangis. Melihat kekasihnya menangis, Cheng Hu memutuskan untuk mengajak King Lu pergi ke suatu tempat untuk menghiburnya. Tempat itu ternyata adalah apartemen yang kini dihuni oleh Cheng Hu. Di dalam apartemen, Cheng Hu memberikan kejutan kepada King Lu. Ia memperlihatkan jika di dinding apartemen miliknya ada banyak lukisan wajah King Lu. Di saat itu juga, King Lu ingin dibuatkan lukisan lagi.
Dan betapa terkejutnya Cheng Hu ketika melihat King Lu melepaskan bajunya. Dia menginginkan dilukis seperti di film Titanic. Setelah selesai, Cheng Hu memberikannya sebuah kain untuk menutupi badannya. Ketika Cheng Hu memeluknya dari belakang, tiba-tiba saja King Lu mengatakan jika selama ini dia telah berbohong. Mendengar pengakuan itu, Cheng Hu tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Namun setelah itu mereka berciuman dan melakukan mantap-mantap di kamar mandi. Suatu hari, mantan kekasih King Lu yaitu Zheng Min mengirimkan sebuah majalah edisi lama yang mana di dalamnya terdapat artikel tentang Cheng Hu yang merupakan anak sematawayang ibu CEO pemilik sebuah perusahaan besar. Setelah itu, King Lu mendatangi sebuah gedung perusahaan yang kini telah dimiliki oleh Zheng Min karena Zheng Min sudah menikahi anak pemilik gedung itu. Di tempat ini, Zheng Min menyatakan bahwa ia dan King Lu merupakan satu orang yang sama. King Lu dengan cepat menampik klaim ini dan menyatakan bahwa dia dan Zheng Min adalah dua orang yang berbeda. Setelah pulang dari tempat itu, King Lu mengunjungi pimpinan Huang yang merupakan penyelenggara pameran lukisan. Ia memintanya untuk mengajak Cheng Hu mengikuti pameran itu. Permintaan itu akhirnya ia setujui dan kini mereka mulai mempersiapkan karya lukisan yang akan dipamerkan oleh Cheng Hu. Namun pada hari pameran, tampaknya tidak ada orang yang datang di acara itu. Tiba-tiba saja King Lu menerima telepon dari seseorang yang menuduhnya telah melanggar kontrak dan sepertinya ia juga memberikan sebuah ancaman. Tak disangka, ada seseorang tiba-tiba ingin membeli karya lukisan Cheng Hu dengan harga yang sangat tinggi. 告诉你个好消息，上次那个陈先生购买你的画，陈先生的出价可不低哦。 Tapi Cheng Hu malah menolak tawaran itu dan mengurungkan niatnya untuk menjualnya. Baginya, lukisan itu adalah kenangan yang ia buat khusus untuk King Lu. Di sisi lain, pimpinan Huang pun marah karena Cheng Hu tidak mau menjual lukisan itu dan memilih untuk pergi begitu saja. Keesokan harinya, Cheng Hu sengaja menyiapkan kejutan untuk King Lu sebelum ia datang ke kafe. Ketika King Lu datang, ia melihat ada banyak bunga mawar yang menghiasi depan kafe miliknya. Ia merasa sangat bahagia dengan kejutan ini. Namun tiba-tiba, Cheng Hu muncul di hadapannya dan tentu saja itu membuatnya kaget. Ternyata Cheng Hu membuat kejutan ini untuk melamarnya dan sudah membawakan sebuah cincin. Tapi King Lu malah sedih karena Cheng Hu rela menjual lukisan yang berharga hanya demi sebuah cincin. Terutama lukisan yang Cheng Hu buat untuk mengenang kenangan mereka bersama. Kemudian King Lu memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Cheng Hu di kafenya. 是你对父亲的记忆，就为了个戒指，你卖给谁了？黄总，是不是？ Setelah itu, King Lu menuju ke sebuah gedung bertingkat dan ternyata itu adalah gedung yang ia gunakan untuk bunuh diri di awal scene. Di sana King Lu berteriak, "Maafkan aku," dengan sangat kencang. Sepertinya King Lu telah melakukan kesalahan kepada Cheng Hu. Setelah lega, ia pun kembali ke kafenya. Dan saat itu juga, Cheng Hu mengajaknya ke kamar untuk membahas kejadian tadi. Tapi dari gelagat King Lu, ia sepertinya menutupi sesuatu. Tiba-tiba King Lu meminta kepada Cheng Hu untuk mengakhiri semua ini. Ternyata King Lu kembali ke mantan pacarnya. 我跟你上床了，我就要嫁给你吗？我们不要见面了。 Saat itu tak sengaja Cheng Hu memergoki mereka sedang jalan bersama. Ia tak bisa menahan diri dan menanyakan alasan King Lu telah meninggalkannya. Tapi King Lu hanya berkata kalau dia tidak menyukai Cheng Hu lagi. Apalagi saat ini Cheng Hu miskin dan tak punya apa-apa. Mendengar ucapan itu membuat Cheng Hu tak percaya dengan semua omongan King Lu. 我不想后半生都跟一个穷画家在一起，也许别的女人愿意。我不想等到人老珠黄的时候再后悔。 Ia hanya bisa menangis melihat kepergian King Lu ke mantan pacarnya. Setelah itu, Zheng Min mengajak King Lu untuk pergi ke sebuah hotel. Di sana Zheng Min mengajak King Lu untuk mantap-mantap. Tapi King Lu menolaknya karena sebenarnya dia masih teringat kenangan bersama dengan Cheng Hu. Jadi walaupun sebenarnya King Lu mengatakan kalau ia tidak menyukai Cheng Hu, itu hanyalah alasan untuk menjauh dari Cheng Hu. Nyatanya dia masih memiliki cinta untuknya. Di sini King Lu teringat alasan sebenarnya yang membuat hatinya terluka. Rupanya, dia memiliki perjanjian kontrak dengan ibu Cheng Hu. Zheng Lu diminta untuk membuat Cheng Hu jatuh cinta dan kemudian meninggalkannya dengan alasan kalau Cheng Hu itu pria miskin dan hanya seorang seniman. 我们只有一个儿子，他是家族唯一的继承。
Tujuan ibunya membuat perjanjian ini adalah dengan harapan Cheng Hu akan kembali pulang untuk mengurusi bisnis keluarga dan menjadi ahli waris resmi, bukan malah kabur menjadi gelandangan dan seorang seniman. Tapi sayangnya, rupanya King Lu juga mencintai Cheng Hu. Hal ini jelas merupakan pelanggaran serius dari kontrak yang telah ia tanda tangani senilai 15 juta yuan. Setelah kejadian itu, akhirnya membuat King Lu depresi dan pergi mabuk bersama dengan temannya. Dia merasa menyesal karena telah mengkhianati cinta Cheng Hu, karena selama ini ia tak pernah menemukan laki-laki seperti Cheng Hu, dan hanya dia yang bisa menerimanya apa adanya. Setelah rencana itu berhasil, ternyata Cheng Hu pulang ke rumah ibunya. Ibu Cheng Hu yang juga merupakan CEO kaya raya sama sekali tidak menginginkan anaknya memilih jalan hidup sebagai seniman. Ternyata ini akibat dari trauma masa lalunya. Ia meninggalkan mantan suaminya hanya karena suaminya lebih memilih menjadi pelukis. Dan akhirnya suaminya meninggal dengan keadaan miskin. 他不是因病去世的吗？ 自杀死的。我带离开他以后，他一贫如洗，一副都卖不出去。 Setelah bertemu dengan ibunya, Cheng Hu tampaknya memilih untuk mengikuti jejak ibunya dan menjadi CEO di perusahaannya. Setelah Cheng Hu berhasil mendapatkan banyak uang, ia datang ke acara balap liar dan membalas perbuatan mereka dengan cara menghajar. Dan setelah itu ia memberikan uang. 老子也有钱，可是有些东西比钱更有价值。 Cheng Hu yang kini telah menjadi CEO kaya raya juga terlihat hadir di suatu pertemuan antar pemilik perusahaan. Ia memamerkan karya-karya lukisannya di acara itu untuk menunjukkan bahwa walau sekarang ia seorang CEO, ia masih mempertahankan bakatnya sebagai seorang pelukis. Beberapa orang bahkan berusaha membeli lukisannya dengan harga tinggi, namun ditolak oleh Cheng Hu. Alasannya adalah ibunya mengatakan kalau lukisan itu adalah harta berharga milik keluarga. Namun tampaknya Cheng Hu masih marah kepada ibunya. Ia kemudian memanggil pamannya dan meminta pamannya untuk menjual lukisan itu dengan harga 1 yuan. Kemudian ia datang dan menawar lukisan itu dengan harga 15 juta yuan. Cheng Hu marah-marah kepada pamannya. Karena marah, ia berusaha mencari orang yang membeli lukisannya dan sepertinya pembeli itu rumahnya di Eropa. Ketika ia menghampiri pembeli lukisan itu, ternyata yang ia temui bukanlah pembeli lukisan, melainkan King Lu yang tampak sangat miskin di tempat tinggalnya saat itu. Cheng Hu terkejut dan bertanya, di mana pria yang ia pilih dulu? Tapi King Lu tidak menjawab dan hanya diam saja. Cheng Hu tampak menyalahkan King Lu atas pilihannya dulu dan membiarkannya merasa bersalah. Setelah itu King Lu bertanya, apakah Cheng Hu akan melukis lagi? Cheng Hu pun langsung pergi meninggalkan King Lu dan akhirnya menangis dengan cincin pemberian Cheng Hu yang masih melingkar di jarinya. King Lu sangat bersedih dengan kepergian Cheng Hu dan memutuskan untuk mengejarnya. Sementara itu, Cheng Hu tampaknya masih memiliki perasaan lebih kepada King Lu. Kata-kata yang diucapkannya kepada King Lu tampaknya hanyalah gertakan belaka. Tapi ketika Cheng Hu kembali ke kamar, King Lu tak menemukannya. Dan kemudian ia pun pergi untuk mencarinya. Sementara itu, King Lu terlihat sedang dirampok. Nampaknya perampok itu menginginkan cincin yang ada di tangan King Lu. Naasnya, King Lu malah tertusuk pisau yang dibawa oleh perampok. Walaupun sudah tertusuk, King Lu tetap berusaha mencari Cheng Hu. Tak sengaja, akhirnya King Lu menemukan mobil Cheng Hu yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Dan akibatnya, King Lu tertabrak dan terpental masuk ke sungai. Setelah kejadian itu, Cheng Hu membawa King Lu ke rumah sakit. Di sini, Cheng Hu sangat depresi atas keegoisannya yang membuat semua ini terjadi. Tak lama setelah peristiwa itu, ia bertemu dengan ibunya. Cheng Hu berjanji untuk mengembalikan semua warisan yang pernah keluarganya berikan kepadanya. Meski sang ibu menentang, ia tetap pergi meninggalkan ibunya serta seluruh kekayaannya. Sementara itu, King Lu ternyata masih hidup. Ia tetap tinggal di kota Vienna. Terlihat, Cheng Hu datang untuk bertemu dengannya setelah memilih menjauh dari hidup mewahnya. Tak disangka, Cheng Hu memberikan sebuah cincin untuk kedua kalinya dan mengajak King Lu untuk menikah dengannya. Dan untuk kali ini, akhirnya King Lu menerima lamaran pernikahan dari Cheng Hu. Dan film pun tamat.